Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-189. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-189 hari ini kita akan mereview 7 saham, di mana nanti ada beberapa saham seperti Kino, SMDR, ISAT, BBKP, BBNI akan kita ulas di part yang ke-190. Jadi teman-teman bisa tunggu di next video. Saham pertama yang akan kita review di part ini adalah saham Hoki, di mana di perdagangan hari ini Hoki ditutup stagnan di level 254, di mana kalau teman-teman perhatikan memang ada satu chart panjang sekali di sini. Ini adalah setelah dia melakukan stock split, sehingga di chart ini masih belum adjust karena masih belum 40 hari, sehingga teman-teman bisa pakai di sini ada support kuat di 248. Itu adalah low 40 hari harga terendah dari Hoki, dan juga ada resisten kuat berada di 268. Jadi kalau misalkan saham Hoki ini turun mendekati 248, pertimbangkan untuk beli dan target kenaikan menuju ke 268. Tetapi kalau misalkan Hoki bisa naik dulu di atas 268, silakan buy on breakout resisten tersebut. Tetapi kalau misalkan 248 itu tidak mampu bertahan, maka ada peluang besar untuk Hoki bisa terus melanjutkan penurunan. Kalau teman-teman perhatikan bahwa Hoki ini stock splitnya adalah 1/4. Jadi kalau misalkan di harga 254 ini teman-teman bisa kalikan dengan 4, kira-kira itu di level berapa, dan itu adalah harga sebelumnya. Sehingga memang kalau teman-teman merasa bahwa harga saat ini masih mahal, maka teman-teman bisa tunggu lagi penurunan selanjutnya. Mungkin di level di bawah 230 atau 220 itu mungkin menjadi level yang menarik, karena kalau dia masih berada di atas 250, artinya harga sebelum stock split itu masih di 1000. Jadi masih cukup mahal, karena dia rata-rata bergerak di range 800 sampai 900, sehingga kita bisa tunggu lagi lebih rendah dari 250, itu mungkin jauh lebih menarik. Tetapi kalau misalkan yang mau trading, maka pertimbangkan support paling kuat atau support 40 hari harga terendah itu berada di 248. Selama dia masih kuat, maka saham Hoki masih sangat aman. Tetapi kalau itu gagal bertahan, maka ada peluang besar saham Hoki bisa terus melanjutkan penurunan. Setelah saham Hoki, kita punya saham HMSP, di mana saham ini ditutup minus 0,36% di level 1400, di mana setelah dia mampu break resisten di 1445, namun sayang sekali beberapa hari terakhir ini dia turun kembali, dan sekarang dia masih berada di resiko yang high karena memang dia masih dekat sekali dengan resisten di 1445. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli HMSP, pertama jauh lebih menarik ketika dia breakout di atas 1445. Selama dia belum breakout, memang HMSP masih belum keluar dari zona uptrendnya. Jadi ketika dia mampu break di atas 1445, artinya memang benar-benar HMSP bisa memiliki tren yang up dan berpeluang besar untuk menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1535. Selama dia tidak bisa naik di atas 1445, maka ada peluang besar dia akan kembali menguji support paling kuat di 1315. Namun kalau misalkan teman-teman yang ingin trading, maka di sini saya informasikan ada dua support terdekat, yaitu di 1380 dan 1387. Dan ini teman-teman bisa pakai untuk batasan stop loss, sehingga kalau dia masih berada di atas level tersebut, maka HMSP masih aman. Tetapi kalau dia jebol dan gagal bertahan di level 1380 sampai dengan 1387, maka HMSP berpeluang besar untuk terus turun menuju ke PBL di 1315. Setelah HMSP, kita punya saham BNGA atau Bank CMB Niaga, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,45% di harga 1110, di mana setelah 5 hari belakangan atau di hari ke-6 itu dia sempat naik tinggi sekali, berhasil break di level 950, dan sekarang dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju resisten terkuat itu di 1210. Itu merupakan PBH dari saham BNGA.
Kemudian untuk support terdekat itu berada di 1030. Itu adalah support gray line dan support white line. Dan kalau itu gagal bertahan, maka BNGA berpeluang kembali untuk menuju ke support paling kuat di 950. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau trading, pertama pastikan dia kuat bertahan di atas 1030. Kalau itu mampu bertahan, maka memang ada peluang lagi untuk BNGA bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 1210. Tetapi kalau level itu tidak mampu ditahan, maka BNGA berpeluang menuju ke 950. Untuk yang mau trading, memang resikonya saat ini masih high, tetapi teman-teman bisa pakai level 1100, itu adalah support psikologis, sampai dengan 1110, itu sebagai range buy teman-teman, dengan target terdekat itu berada di 1155 sampai dengan 1188. Kalau itu juga mampu ditembus, maka kita menuju ke level terakhir atau resisten terakhir yang paling kuat, yaitu berada di 1210. Kemudian setelah teman-teman melihat review dari saham BNGA, maka selanjutnya kita menuju ke saham CAS, di mana saham ini ditutup minus 4,14% di level 278. Dan kalau teman-teman perhatikan, memang volume dari saham ini masih tidak sebesar emiten lainnya, karena di sini kelihatan sekali candle the golden cross berwarna putih, artinya volumenya tidak besar. Dan juga kalau teman-teman perhatikan bahwa emiten ini kemarin telah berhasil melewati resisten paling kuat di 268, sehingga PBH yang kita kenal sebagai resisten terkuat itu sudah berubah menjadi support paling kuat. Sehingga saat ini untuk CAS, selama dia masih berada di atas 268, maka saham CAS masih bisa kita katakan aman. Kalau misalkan dia jebol di bawah 268, ada peluang besar CAS bisa kembali menuju ke 244, yang mana itu adalah PBL dari saham ini. Tetapi kalau misalkan dia mampu bertahan di 268 dan teman-teman bisa ambil di sekitaran situ, mungkin di range buy 268 sampai dengan 272, maka teman-teman bisa punya target kenaikan sampai ke 290. Dan yang terjauh adalah menuju ke 308 yang menjadi 40 hari harga tertinggi untuk saham CAS. Kemudian setelah saham CAS, kita punya saham PSSI, di mana saham ini ditutup minus 2,5%. Dan kalau teman-teman perhatikan, sama seperti CAS, memang emiten ini memiliki candle berwarna putih. Dan di sini artinya volumenya tidak besar, sangat-sangat kecil. Dan juga kalau teman-teman perhatikan, di sini indikator ada warna, kalau tidak salah ini warna biru langit, atau kalau owner The Golden Cross mengatakan sebagai magenta. Ini artinya ada gap di sini yang belum tertutupi, sehingga masih ada peluang besar PSSI akan menutup gap kurang lebih di 183 sampai dengan 185. Saat ini support paling kuat itu berada di PBH, yaitu di 185, dengan target kenaikan menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu berada di 202. Jadi kalau teman-teman perhatikan, memang secara risk reward masih lebih tinggi risikonya, sehingga kalau misalkan yang mau trading, maka di sini ada satu support kecil, yaitu di 191. Teman-teman bisa pakai itu sebagai batasan untuk stop loss. Jadi ketika beli mungkin di level 191 sampai dengan 193, dan 191 ini tidak mampu bertahan, maka teman-teman bisa cut loss kurang lebih di 3 tick, yaitu di 189 atau di 188, untuk membatasi kerugian dari saham ini. Tetapi kalau misalkan PSSI mampu bertahan kuat di atas 191 dan mampu melewati juga 202, maka PSSI masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Karena kita tahu memang PSSI ini bergerak di sektor perkapalan, yang dimana juga sangat terbantu akibat kenaikan komoditas. Perusahaan-perusahaan seperti minyak, batubara, CPO itu mulai lebih banyak pengangkutan, sehingga memang ada efek buat saham-saham perkapalan, salah satunya PSSI, untuk bisa menerima berkah cuan dari efek tersebut. Dan kita lihat juga memang investor atau ownernya juga terus menambah kepemilikan, yang artinya bahwa memang mungkin mereka meyakini bahwa kinerja PSSI di tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan teknikal, maka jelas di sini The Golden Cross TGC sudah menginformasikan ada candle pattern, yaitu bearish engulfing ya. Ini artinya benar-benar rawan,
Semoga dia tidak turun di bawah batasan ini. Ini kalau turun maka ada peluang besar dia bisa menuju ke 185. Kemudian berikutnya kita punya saham Chen, di mana saham ini ditutup di harga 208, hari ini naik sangat tinggi, yaitu 17,51%. Dan yang menariknya adalah dia mampu closing dan bertahan di atas resisten paling kuat, yaitu di 204, sehingga resisten kuat ini sudah berubah menjadi support paling kuat dari saham Chen. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham Chen, maka di level 204 sampai dengan 208 itu masih menjadi level yang menarik. Dan kalau dia jebol atau gagal bertahan di atas 204, maka mending teman-teman cut loss terlebih dahulu, menjauhi terlebih dahulu, sampai dia bisa naik kembali atau bisa break lagi di atas 204. Jadi kuncinya adalah di 204. Selama itu kuat bertahan, maka Chen masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Minimal dia menuju ke kenaikan tertinggi di hari ini, yaitu ke 232. Jadi itu ada shadow di 232, sehingga ada peluang besar kalau misalkan dia kuat bertahan di 204, maka Chen bisa menuju kembali ke 232. Tetapi kalau gagal bertahan, maka ada peluang besar Chen bisa kembali ke level 177, 175, bahkan menuju ke PBL di 162. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-189 hari ini adalah saham AMFG, di mana saham ini adalah saham Asahi Mas Flat Glass yang teman-teman yang mungkin tulis di kolom komentar yang selalu meminta di request AMFG karena dia akan menjual aset tanah. Apakah mempengaruhi PBV? Yang jelas bahwa ketika dia menjual aset, bahwa ada komponen di dalam laporan keuangannya, di komponen neracanya itu yang akan berkurang. Salah satunya adalah asetnya, kalau misalkan benar itu adalah tanah. Kemudian aset tanah ini ketika dijual, maka dia akan disandingkan dengan nilai pembelian awal atau nilai buku. Ketika harganya melebihi dari nilai buku tersebut, maka mereka akan mendapatkan yang namanya keuntungan penjualan aktiva, di mana keuntungan penjualan aktiva ini akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi di posisi OCI atau Other Comprehensive Income. Nah, Other Comprehensive Income ini bukan bagian dari operasional utama perusahaan, sehingga akan muncul pada event-event tertentu. Contohnya salah satu ketika dia menjual aset. Oleh sebab itu, memang nantinya ketika memang ini benar terjadi, maka ada kemungkinan besar kalau misalkan kita asumsi semua beban sama, pendapatan normal, ketika ada tambahan OCI, maka laba bersih bottom line dari kinerja AMFG pasti akan meningkat drastis, dan ini akan efek kepada nantinya ketika mereka ingin membagikan dividen. Biasanya walaupun dividen payout ratio-nya stabil, tetapi nanti DPS-nya bisa lebih tinggi. Dan ketika DPS itu bisa lebih tinggi dan yield dari saham tersebut itu lebih menarik, maka ada peluang besar emiten ini ke trigger, karena banyak orang yang bilang bahwa oke, AMFG punya yield yang cukup besar sehingga semua berbondong-bondong membeli, dan inilah yang bisa membuat saham FG bisa terbang. Tetapi itu kalau misalkan sudah terjadi, misalkan dia baru jual di tahun ini, maka minimal dia baru kelihatan itu nanti di kuartal 1 di tahun 2021, yaitu minimal di rilis di bulan April, Mei atau Juni. Dan tidak bisa kita lihat saat ini, sehingga kalau misalkan teman-teman andalkan bahwa nanti akan ada penjualan itu, memang nantinya akan berpengaruh. Tetapi saat ini murni kita lihat berdasarkan teknikal, maka support kuat untuk AMFG adalah berada di 3.450. Dan kalau itu jebol, maka mending teman-teman stop loss terlebih dahulu, karena memang juga di sini ada magenta, segitiga magenta, yang artinya ada open gap up. Dan mau tidak mau, kalau semua orang berpikiran sama bahwa gap itu harus ditutup, maka ada peluang besar memang AMFG akan menguji 3450 sebagai support paling kuat saat ini. Dan kalau misalkan itu tidak mampu bertahan, maka MFG berpeluang kembali menuju ke 3050, yang mana itu adalah PBL dari saham Asahi Mas Flat Glass ini. Jadi misalkan teman-teman yang mau beli, pastikan dia kuat di atas 3450. Kalau itu bisa kuat, maka MFG masih akan sangat aman dan masih bisa terus melanjutkan kenaikan.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-189. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua teman-teman yang lain dapat mendapatkan informasi yang sama. Untuk review IHSG dan update foreign flow akan kita ulas di part yang ke-190. Sehingga teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.